على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti talim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja talim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal jalan aja kalau nggak ada angin kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibna adama, wahai anak manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam, la tal'anu al-makhluqin, janganlah kamu sekalian melaknat makhluk-makhluk. Fataruddal laknatu alaikum, maka itu akan kembali laknat atas kamu sekalian. Ya ibna Adam, wahai manusia anak keturunan Adam alaihi salam, istaqamat as-samawatu fil hawa bila amadin, telah berdiri langit-langit fil hawa, di udara atau di hawa, bila amadin, dengan tanpa tiang, bismi wahidin min asma'i, dengan sebab satu namaku
dari nama-namaku. Walam tastaqim qulubukum, dan tiadalah berdiri hati kamu sekalian bi alfi mau'izatin min kitab, dengan 1000 peringatan dari kitabku. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kama ya la mana tiada lunak batu fil ma'i, disebabkan oleh air. Kazalika, seperti itu, la tu'assirul mau'izatu, tiada berbekas peringatan fil qulubil qasiyah, pada hati yang keras. Ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam, kaifa tashaduna, bagaimana kamu sekalian menyaksikan, annakum, sesungguhnya kamu, ibadullah, itu adalah hamba-hamba Allah. Summa ta'sunahu, kemudian kamu sekalian bermaksiat kepada Allah. Wa kaifa taz'umuna, dan bagaimana kamu sekalian menyangka, annal mauta, sesungguhnya kematian, hakun, itu benar, wa antum, dan kamu sekalian, lahu, kepada kematian, karihuna, itu membenci. Wa taquluna, dan dikatakan kepada kamu sekalian, bi alsinatikum, dengan lisan-lisan kamu, ma laisa lakum bihi ilmun, akan perkara yang tiada bagi kamu sekalian dengannya ilmu. Wa tahsabunahu hayyinan, dan menyangka kamu sekalian dengannya itu ringan. Wa huwa indallahi azim, dan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala maha agung atau besar. Titik, sampai situ dulu. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Mawa'iz fil Ahadisil Qudsiyah, memasuki mau'izah atau peringatan yang diberikan Allah, peringatan yang ke-9. Di dalamnya berisi firman Allah Subhanahu wa taala akan beberapa perkara yang harus menjadi perhatian buat kita kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, yaqulullah ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa Allah berfirman? Buat kita. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam, la tal'anul makhlukin, janganlah kamu sekalian melaknat makhluk-makhluk Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ini kepada kita? Karena baginda Rasul pernah mengatakan di dalam satu hadis bahwa ciri dari orang yang beriman adalah mereka tidak pernah melaknat. Kemudian mereka pun tidak pernah menghina. Mereka pun tidak pernah menyakiti, baik dalam ucapan, terlebih lagi dalam perbuatan. Inilah ciri daripada umat baginda Rasul yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Maka Allah ingatkan kepada kita, la tal'anu al-makhlukin, janganlah kamu sekalian melaknat makhluk-makhluk Allah. Apa ciri melaknat makhluk Allah? Contoh, ketika kita memelihara binatang umpamanya, kemudian binatang itu enggak sesuai
dengan apa yang kita harapkan. Contoh burung umpamanya. Kita pengennya pas memelihara burung berkicau, pengennya kan kicauannya jadi juara pertama. Benar? Ternyata apa? Nggak sesuai dengan keinginan kita. Malah tuh burung diam aja. Jarang berkicaunya. Akhirnya kita marah-marahin tuh burung. Bahkan kadang-kadang tuh burung kita anggap atau kita laknat dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas. Dasar burung brengsek umpamanya. Udah dikasih makan, udah dirawatin. Umpamanya nih. Maka hal yang demikian ini termasuk perbuatan melaknat. Kenapa? Karena setiap Allah menciptakan makhluknya pasti ada manfaatnya. Soal manfaatnya sesuai dengan keinginan kita atau tidak, itu lain masalah. Kenapa? Karena Allah menciptakan belum tentu sesuai dengan keinginan manusia. Tetapi Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Apa yang memang menjadi ketetapan Allah buat makhluknya, maka Allah sudah menentukan. Sedangkan keinginan manusianya, ini lain lagi. Maka bagi makhluk dan kita dengan binatang kan sama-sama makhluk. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu. Maka jangan sekali-kali melaknat binatang itu. Atau sebaliknya, kita pengen punya binatang nih kalau berkicau sesuai keinginan kita. Tapi ternyata binatang ini berkicaunya kapan aja dia mau. Karena ada kadang-kadang yang bunyi tengah malam. Kebetulan yang ngerawatin ini rata-rata pengekek lagi. Udah takut aja dia. Ada kan yang begitu? Akhirnya dia sumpah serapah. Melaknat binatang yang dia pelihara. Maka hal yang demikian dilarang oleh Allah Subhanahu. Apa yang menjadi penyebabnya? Fataruddal laknatu alaikum. Dia khawatirkan laknat itu akan berbalik kepada kamu. Kita melaknat binatang, kita kan nggak tahu bahasa binatang. Bisa jadi binatang itu kemudian pun mendoakan yang tidak baik buat kita. Yang akhirnya berbalik laknat kita kepada diri kita. Dan ini yang dikhawatirkan. Apalagi kemudian makhluk itu sesama manusia. Kita nih. Kita kan kalau ngomong enteng banget. Soal melihat kekurangan orang paling bisa. Melihat kelebihan orang paling susah. Akhirnya apa? Kita katain tuh orang. Gua tahu lo lagu lo umpamanya dengan kata-kata yang kurang pantas. Kita bego-begoin, kita tolol-tololin. Hati-hati tuh. Kenapa? Karena buat Allah mudah saja membalikan perkara yang menurut pandangan kita nggak bisa. Orang kita bodoh-bodohin, orang kita tolol-tololin, bisa jadi kemudian Allah balikkan dia menjadi pintar, menjadi pandai, akhirnya kita yang bodoh. Padahal apa? Di dalam kehidupan manusia, Allah selalu memberikan kelebihan dan kekurangan pada tiap orang. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menyepelekan kekurangan seseorang, karena itu memang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita jangan saling melak. Dan ada penyakit bocah sekarang nih, yang kadang-kadang orang tuanya kurang waspada. Ketika memanggil temannya, yang dia panggil nama bapaknya. Ada nggak? Memang penyakit bocah sekarang. Temennya dia tahu namanya si A, dipanggil nama bapaknya. Ada kan? Ini nih yang kayak begini, Islam sudah melarang betul. Kenapa? Karena anak yang seperti ini berarti dia merendahkan orang tuanya. Andaikan yang dia katain adalah orang tua temannya, yang dia rendahkan orang tua temannya,
hakikatnya anak ini durhaka kepada orang tuanya. Makanya kita yang punya anak, kalau anak kita pakai manggil begitu, remos mulutnya. Kenapa? Karena yang dosa kita. Kita tidak mengajarkan adab, etika, akhlak. Sehingga akhirnya nggak menutup kemungkinan pas anak orang lain manggil anak kita yang disebut nama kita. Benar nggak? Nah kalau itu sampai terjadi, siapapun orang tuanya pasti marah. Pasti akan ngomong, wah nih anak kurang adab ini. Nih anak nggak dididik kayaknya. Dan hal yang demikian buat anak sekarang ini udah banyak. Kita sering dengar tuh, kadang-kadang yang dipanggil nama bapaknya. Dan ini harus menjadi perhatian buat kita, karena Islam sudah melarang, bahkan baginda Rasulullah mengatakan, jangan engkau melakukan perbuatan itu, karena hakikatnya merendahkan orang tuamu sendiri. Nauzubillah. Ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Dan inilah salah satu bentuk laknat yang ada di dalam ajaran. Dan sampai melaknat satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Dan alasan yang paling logis, sejelek apapun makhluk yang diciptakan Allah, kita tidak pernah bisa menciptakan makhluk itu. Kita nggak pernah bisa. Contoh kayak anjing kudisan umpamanya. Kemudian anjing ini kita kata-katain. Sama aja kita melaknat tuh makhluk Allah. Padahal bisa jadi mungkin tuh anjing lebih mulia dibandingkan dengan diri kita. Pernah kan pada suatu saat dicerita, Nabi Musa alaihissalam pernah merasa sebagai orang yang paling suci, yang paling pintar. Sehingga pada saat itu dia bertanya kepada Allah, ya Rob, adakah makhluk yang lebih mulia daripada aku? Kata Allah kemudian, silahkan engkau cari makhluk yang lebih rendah daripadamu. Pertama dia lihat orang, ternyata apa? Dia berpikiran orang ini mungkin lebih mulia daripada saya. Dia lihat binatang, pada saat itu anjing yang dia lihat. Kayaknya anjing ini nih lebih rendah daripada saya. Kepikiran lagi Nabi Musa, belum tentu. Kayaknya nih anjing mungkin lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena ada sejarah anjing masuk surga. Anda dengar kan? Nah, contohnya adalah anjing Ashabul Kahfi. Dan akhirnya Nabi Musa nggak nemuin. Laporan sama Allah, ya Rabb, kayaknya nggak ada orang yang lebih mulia. Kayaknya nggak ada orang yang lebih rendah dibandingkan saya. Saya kayaknya orang yang lebih rendah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, andaikan tadi anjing engkau anggap lebih rendah dibandingkan engkau Musa, sesungguhnya engkau lebih rendah dibandingkan anjing tersebut. Sadarlah Nabi Musa alaihi salam bahwa makhluk yang diciptakan Allah, mereka memiliki kemuliaan masing-masing. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam, jangan sekali-kali merendahkan, terlebih lagi berani melaknat makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama pesan Allah. Yang kedua kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan Adam, istaqamatis samawatu fil hawa bila amadin. Engkau menyaksikan langit itu berdiri di angkasa bila amadin, dengan tanpa tiang. Apa yang Allah katakan ini benar. Kita selalu dongak ke atas, yang kita lihat langit. Kemudian pada saat itu pernah kita nyari tiangnya adanya di mana? Allah yang bilang bila amadin, nggak ada tiangnya. Padahal menurut akal pikiran, tiap bangunan yang dibuat oleh kita kalau nggak pakai tiang pasti rubuh. Rumah kita nggak ada tiangnya. Coba-coba iseng-iseng. Arsitek mana yang kalau bangun nggak pakai tiang? Nggak ada. Nggak ada arsitek yang kayak begitu. Di sini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Bagaimana Allah kalau berkehendak membangun sesuatu nggak pakai penopang. Nggak ada tiangnya sama sekali.
Lalu tiangnya apa? Bismi wahidin min asma'i, cuma dengan satu nama Allah dari sekian banyak nama Allah Subhanahu. Apa asma yang dipakai oleh Allah untuk menopang langit ini? Yaitu sifat kudratnya Allah Subhanahu. Allah Maha Kuasa. Mudah saja bagi Allah mendirikan sesuatu tanpa pakai penopang atau penyangga. Beda dengan kita manusia. Motor, coba-coba nggak ada penopangnya, rubuh semuanya. Benar? Mobil, coba-coba nggak ada penopangnya, bannya. Begitupun dengan kita manusia. Coba-coba nggak ada kaki kita dah. Hah? Rubuh yang ada. Benar? Artinya apa? Allah mengatakan ini supaya kita berpikir bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah yang mampu kita lihat di dunia ini. Langit diciptakan oleh Allah, nggak ada tiang. Dan dulu kata baginda Rasul, langit dengan bumi ini jadi satu. Jadi satu. Nggak misah. Dan ketika bumi ini mau ditempati oleh makhluk, baru kemudian Allah angkat langit ini, tetapi tanpa adanya tiang sama sekali. Kita kalau ngangkat sesuatu nggak ada penopang, coba-coba dah. Rubuh yang ada. Dongkrak mobil, itu kan? Coba nggak pakai penopang, nggak bakalan bisa kita sama sekali. Inilah yang dikatakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka akhirnya tengah-tengahnya ini yang dinamakan Hawa. Dengan sebab ada tengah-tengah antara langit dan bumi, makhluk Allah bisa hidup, manusia bisa hidup, tumbuhan bisa hidup, binatang bisa hidup. Coba kalau langit sama bumi jadi satu, kira-kira kita mau nyelip di mana? Dan ini bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Cuma dengan nama Allah hal itu bisa terjadi. Beda dengan kita. Nama kita nih biar kata gelarnya bererot banget juga. Rasa-rasanya kalau buat mendirikan bangunan tanpa tiang kagak bakalan bisa. Arsitek mana yang gelarnya apa bererot? Kemudian suruh bangun sesuatu bangunan tanpa pakai penopang. Ada yang pernah bikin? Belum ada. Dan inilah hebatnya Allah Subhanahu. Tapi kemudian Allah bandingkan. Walam tastaqim qulubukum bi alfi mau'izatin min kitabi. Dan tidak berdiri hati kamu sekalian dengan ribuan mau'izah dari kitab. Yang dimaksud, langit berdiri cukup dengan satu nama Allah. Patuh taat betul. Itu langit kagak goyang sama sekali. Itu langit nggak rubuh sama sekali. Cukup dengan satu nama Allah. Padahal besarnya gedenya dibandingkan manusia, gedean mana? Langit sama manusia. Hah? Lah gedean langit. Orang kita hidup di kolong langit. Bener kan? Tapi manusia yang begitu kecilnya, ketika diberikan beribu-ribu mau'izah, ribuan peringatan, ternyata hati manusia ini tidak berdiri sama sekali. Buktinya mana? Hati manusia kalau lagi jejak banget, ibadahnya cakep banget. Benar? Hati manusia nih kalau lagi diri, udah nggak bakalan bengkok deh jalan hidupnya. Yang dia ingat pokoknya Allah, ibadah, amal sol, lagi lempeng, bahasa orang Betawi bilang. Tapi pas lagi bengkok, lagi loyo hati manusia, jangankan cuma satu peringatan yang diberikan, ribuan ayat Quran dibacain nama dia. Benar? Hadis Nabi dibacain, dia dengar. Fatwa ulama dikasih tahu, tetap aja yang namanya lagi bengkok mah bengkok aja. Banyak kan yang begitu? Ya. Memang kita, penyakit kita modelnya begitu. Makanya kita bisa bilang nih kadang-kadang, gua kalau lagi lempeng mah lempeng banget emang. Bener kan? Tapi kalau lagi bengkok lah bengkok banget emang. Ternyata apa yang kita katakan itu betul. Banyak manusia dengan ribuan peringatan dari kitab-kitab Allah
ternyata hatinya tidak pernah tersentuh sama sekali. Padahal kata baginda Rasul, ad-dinun nasihah. Yang namanya agama ini kan isinya nasihat. Nasihat itu apa sih? Peringatan. Yang diambil dari kitabullah, yang diambil dari hadis Rasulullah, yang diambil dari fatwa ulama, supaya hati manusia tersentuh. Makanya ada orang tuh yang di dalam satu cerita ketika dibacakan satu ayat Allah, tadinya dia nggak benar, jadi orang benar. Kenapa? Hatinya langsung lempeng, langsung lurus. Ketemu dengan yang namanya hidayah Allah. Lah ada juga yang memang tiap hari dia baca Quran, dia dengar ayat Quran, hadis baginda Rasul, nasihat agama, bahasanya kagak. Berenang doang dia, tapi nggak pernah tersentuh dengan nasihat-nasihat agama. Kenapa? Wong hatinya masih bengkok. Kalau hati lurus, nggak usah banyak-banyak, satu nasihat saja pun maka menjadi lurus hatinya. Dan inilah gambaran yang diberikan Allah, bagaimana langit yang begitu besarnya cukup dengan satu asma Allah, tunduk. Tapi hati manusia kalau sudah bengkok nggak bakalan mau tunduk walaupun dengan ribuan nasihat yang disampaikan. Oleh karena itu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kama la yalinul hajaru fil ma, gambarannya sebagaimana hati, sebagaimana tidak akan lembut batu dengan sebab jatuhnya tetesan air. Begitu gambaran yang diberikan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah jelas betul memberikan gambaran dalam surat Al-Baqarah bahwa batu saja itu masih tunduk karena rasa takutnya kepada Allah. Kita pernah dengar, bahkan kita pernah lihat di dalam media, ada batu tuh masih bisa bergerak dengan sebab tiupan angin. Itu batu, makhluk yang kita katakan jumud, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi hati manusia dibandingkan dengan batu bisa jadi jauh lebih keras. Padahal yang namanya hati manusia dibuatnya dari apa? Cuma dari segumpal darah. Kita kan sering makan hati kan? Ya, hati ayam, hati kambing, gitu kan? Cuma begitu doang. Nggak keras sama sekali. Tapi ketika tidak tersentuh itu hati manusia, maka lebih keras dibandingkan batu. Makanya Rasulullah pernah ingatin, ingatlah kamu sekalian bahwa di dalam tubuhmu ada segumpal darah yang apabila dia baik maka menjadi baik semuanya. Apabila dia buruk akan menjadi buruk semuanya. Kemudian sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Itu adalah segumpal darah. Yang dimaksud adalah hati. Dan apa yang disampaikan baginda Rasul ini benar adanya. Bahkan Allah mengatakan batu masih bisa lembut disebabkan air. Tetapi hati manusia kalau sudah keras nggak bisa sama sekali. Maka ditegaskan, kadzalika la tu'assirul mau'izatu fil qulubil qasiyah. Begitu juga tidak pernah ada bekasnya peringatan yang disampaikan oleh Allah, baginda Rasulullah dan para ulama di dalam hati yang keras. Nggak bakalan berubah sama sekali. Makanya kita diajarin untuk minta supaya dilembutkan hati. Kan doanya jelas betul kan? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kan begitu. Itu jangan sampai luput tuh kalau kita habis sholat. Doa itu, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu.
Kenapa? Karena kadang-kadang, mohon maaf, apalagi orang sekarang, agama kadang-kadang suka ketinggalan di rumah. Benar? Agama suka ketinggalan. Kita lagi aktivitas nih. Punyakan aktivitas masing-masing kita, kegiatan. Di situ kadang-kadang kita suka dihadapkan dengan beberapa perkara yang kadang-kadang boleh apa kagak. Halal apa haram. Ambil apa kagak. Sering nggak begitu? Sering. Nah ini kalau agama ketinggalan di rumah, maka akhirnya kita embat. Udah nggak ada lagi yang namanya halal haram, baik buruk, boleh atau kagak. Banyak nggak kita begitu tuh? Dalam kehidupan kita begitu. Bahkan kadang-kadang kita ngomong, kalau sedikit mah kagak ngapa-ngapa kali. Ada nggak? Ada nggak? Yang dosa mah yang banyak, kalau sedikit mah kagak. Padahal Allah kan kagak pernah bilang begitu. Dosa nggak ada hitungannya banyak atau sedikit. Yang ada adalah besar atau kecil. Kata kita juga tuh besar kecilnya. Padahal hakikatnya kalau kita berbuat dosa ya kepada Allah. Itu yang harus kita sadari. Nah oleh karena itu apa yang diperingatkan Allah ini, kalau hati orang tersebut keras, maka nggak ada bekasnya sama sekali. Walaupun nih ayat yang dia baca di luar kepala, hafal dia. Hadis banyak yang dia hafal. Fatwa ulama, fatwa ulama yang mana nih yang dia kagak tahu. Tapi kalau hati sudah keras, selesai semuanya. Bahasanya nih, kalis. Orang Betawi bilang begitu tuh. Tahu yang namanya pohon talas? Tahu kan? Pohon talus kalau dijatuhin air, kan kalis. Lewat yang ada. Nggak ada bekas air sama sekali. Begitulah perumpamaan buat orang yang hatinya keras. Nggak bakalan tuh nyerap yang namanya nasihat. Dan ini yang paling susah buat kita. Jadi usahakan dalam diri kita, tiap nasihat yang disampaikan bukan hanya masuk sampai telinga. Bukan hanya sampai di tenggorokan, sekedar nanti kita kasih tahu orang. Tapi menyerap masuk ke dalam hati. Sehingga nasihat itu berbekas pada diri kita dalam amal perbuatan. Bukan hanya sekedar ucap. Dan itu yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya. Wahai anak manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam, kaifa tasyhaduna annakum ibadullah? Bagaimana kamu sekalian menyaksikan sesungguhnya kamu sekalian adalah hamba-hamba Allah. Summa ta'sunahu, kemudian kamu sekalian bermaksiat kepada Allah. Ini bahasa kitanya, Allah nyindir kita nih. Allah nanya, bagaimana kamu sekalian mengaku sebagai hamba Allah, sedangkan kamu sekalian bermaksiat kepada Allah? Padahal Allah kan gak pernah ngajari kita maksiat. Yang diajarkan Allah kepada diri kita, taat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Yang ada kan begitu kan? Dan Allah mengingatkan lagi, janganlah kamu sekalian bermaksiat kepadaku. Jelas itu. Kalau pengen dikatakan kita ini sebagai hamba Allah, dan pengen diakui bahwa kita ini adalah hamba Allah. Tapi kemudian yang terjadi dalam kehidupan manusia sebaliknya. Allah perintahkan taatlah engkau kepadaku, malah kita nggak mau taat. Jangan bermaksiat kepadaku, lah maksiat kita getol banget. Tiba-tiba kita ngaku sebagai hamba Allah, kata Allah lah kagak ada judulnya. Ada pula yang mengatakan, ya namanya manusia Ustadz. Kadang-kadang kalau lagi lempeng ya lempeng, lagi bengkok lagi taat, lagi maksiat juga jalan Ada kan yang begitu? Itu memang sifat manusiawi. Tapi kemudian Allah menciptakan kita tujuannya bukan buat itu. Allah menciptakan kita supaya taat kepada yang menciptakan. Dan inilah yang harus menjadi bahan perhatian buat kita.
bahwa kalau ingin diakui sebagai hamba Allah, jauhi semua kemaksiatan di dalam kehidupan kita. Ini yang harus menjadi bahan perhatian kita. Karena memang manusia kadang-kadang suka maksiat, tapi jangan terus didawamkan. Jangan terus-menerus dikerjakan. Ya, ntar juga ada tobatnya Ustaz. Iya, kalau bisa tobat. Kalau kagak, ini yang repot. Karena kadang-kadang mohon maaf, angan-angan kita panjang, angan-angan kita tinggi, tetapi kenyataannya kita tetap berada di tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah apa? Yaitu maksiat yang kita kerjakan. Makanya dibilang, manusia kadang-kadang kalau mulia ngalahin malaikat. Benar? Tapi kalau rendah bahkan lebih rendah daripada binatang. Bahkan kata Allah, balhum adol, lebih sesat dibandingkan binatang. Nah, kalau binatang sesat wajar, kagak punya pikiran. Tapi manusia sesat dipertanyakan sama Allah. Lah pikiran dikasih. Bener. Cuman kagak dipakai. Lebih baik kagak ada pikiran. Kan begitu kan? Nah, orang kalau kagak ada pikirannya kan cuma dua. Bener. Pertama gila. Yang kedua apa? Begitu dah. Ya, itu kemungkinannya buat orang yang lebih rendah dibandingkan binatang. Artinya apa? Kemaksiatan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Lalu Allah tanya lagi, wa kaifa tazumuna annal mauta haqqun wa antum lahu karihun. Dan bagaimana kamu sekalian menyangka bahwasanya kematian itu adalah perkara yang benar, tapi sayang kamu sekalian itu benci dengan yang namanya kematian. Kita tahu mati itu adalah perkara yang benar. Mati itu pasti. Kita yakin banget bahwa kita semuanya pasti akan mati. Yakin nggak? Yakin. Jangankan cuma model kita yang kayak begini. Makhluk lain juga bangsa jin yakin banget. Malaikat yakin banget yang namanya kematian. Dan kita tahu itu. Bahkan di sekeliling kita banyak benar kita menyaksikan yang namanya kematian. Cuma terkadang kita ini benci dengan yang namanya kematian. Kalau ditanya, lu mau duluan kagak? Lu kagak, lu duluan aja. Kan begitu kan? Ini mengisyaratkan kebencian kita dengan kematian. Padahal apa? Yang namanya kematian ini adalah sesuatu bukan untuk dibenci, tapi untuk dipersiapkan. Sehingga Nabi pesenin tuh, persiapkan oleh kamu kematian. Kenapa? Karena dia pada suatu saat akan datang. Dan hebatnya datangnya kagak pakai bilang. Al mautu ya'ti bagtatan, kata baginda Rasul. Kematian itu datangnya mendadak, kagak pakai bilang-bilang. Yang tua kali Ustaz duluan, belum tentu. Kan begitu kan? Yang sakit kali Ustaz udah engkak kayaknya romannya duluan. Lah belum tentu. Kenapa? Karena kematian itu Allah yang menghendaki. Datangnya kapan, di mana, itu semuanya atas kehendak Allah. Manusia cuma bisa duga-duga. Ya orang sakit kayaknya engkak dikit lagi mati nih. Dikit lagi mati nih kayak begini mana? Ternyata apa? Sehat. Benar. Engkong-engkong kita lihat jalan udah bongkok banget. Benar. Matanya udah kagak lihat, kuping udah kagak denger. Ternyata apa? Panjang umur. Oleh karena itu, jangan benci yang namanya kematian. Bahkan dalam hadis baginda Rasul katakan, al-maut rohatun lil mu'minin. Kematian itu adalah kesenangan buat orang yang beriman. Senangnya bagaimana? Tinggal panen. Sembayang, udah perai, udah. Puasa, libur. Benar? Tinggal panen doang. Sehingga apa? Orang-orang yang menyadari betul tentang hakikat kematian, itulah yang mereka rindukan. Kita mah belum nyampe ke sono. Kenapa? Karena masih senang dengan dunia. Dan ini penyakit buat umat baginda Rasul. Kan kata baginda Rasul, nanti umatku itu akan ditimpa dengan dua penyakit. Akhir zaman nih umat baginda Rasul. Apa penyakitnya? Yang pertama, cinta dunia.
Orang yang namanya cinta dunia kan kagak pengen mati. Pengennya panjang umur terus. Orang cita-citanya banyak. Dan yang kedua adalah benci kepada kematian. Kenapa? Karena dia cinta Nah, orang kalau cinta dunia kagak pengen mati. Begitu terus. Sehingga akhirnya nggak pernah selesai kehidupannya. Oleh karena itu, buat kita yang harus kita sadari bahwa kematian ini kita yakini benar adanya. Maka tugas kita mempersiapkan sebelum datangnya kematian. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an nih, wa taquluna bi alsinatikum ma laisa lakum bihi ilmun. Dan kamu sekalian sering berkata dengan lidah-lidah kamu perkara yang kamu sendiri nggak tahu pengetahuannya. Apa di antaranya? Tentang kematian. Kita kalau bicara kematian tuh kadang-kadang lemes banget kita. Cuma kalau ditanya tentang bagaimana itu kematian, ya kita kan belum ada yang pengalaman. Benar? Udah ada yang mati, ternyata apa? Mereka nggak balik lagi. Nggak bisa nyeritain. Wah, ada ustadz yang mati suri. Mati suri mah belum apa-apa. Dibandingkan dengan hakikat mati yang sesungguhnya. Orang yang mati suri aja ketika mereka cerita, kita begiding. Serem bukan main mendengar ceritanya. Bagaimana dengan mati yang sesungguhnya. Itu adalah sebagai perumpamaan. Maka seringkali kita berkata dengan lidah kita padahal kita nggak tahu ilmunya. Bahkan dalam Al-Quran Allah bilang, yas'alunaka 'anir ruh. Nanti akan ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang masalah ruh. Katakan kulir ruh min amri rabbi. Bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi kalau ada orang pakai nanya ruh bagaimana sih? Bentuknya kayak apa? Warnanya bagaimana? Adanya di mana? Jangankan dia yang nanya, yang ditanya aja juga keder. Benar? Di mana adanya? Kan gak ada yang tahu. Karena buktinya ada orang kejedot kepalanya, mati. Oh berarti ruhnya ada di palanya kali. Bisa jadi kan? Oh ternyata pada yang kepaduk, mati. Oh ruhnya ada di kakinya kali. Gitu kan? Lalu di mana adanya ruh? Gak ada yang tahu. Di seluruh badan belum tentu juga. Karena ada orang kadang nih, mohon maaf, yang badannya sebelah nggak bisa ngerasain apa-apa. Bener? Dipencet kagak sakit, dibakar kagak panas. Apa berarti ruhnya ada di situ? Padahal ruh merasakan setiap sesuatu yang ada pada badan atau jasad manusia. Ini kita ngomong kayak begini nih. Ya kan? Karena ada ruh. Coba ruhnya kagak, siapa yang bisa ngoceh? Kita bisa merasakan nikmat makan, nikmat minum karena adanya ruh. Benar? Lah kalau ruh udah hilang, kasih minum dah. Kali gitu, orang mati pas begitu diminumin kopi. Lah kopi enak ini. Lah kagak. Gak ada judulnya. Benar kan? Nah, jadi ruh itu kayak apa? Apa kayak badan kita begini? Wallahu alam. Makanya dikatakan ruh adalah urusan Tuhanku. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tiada diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali cuma sedikit. Sedikitnya bagaimana? Ada orang-orang yang tahu tentang perkara ruh, cuma sedikit orangnya. Kalau model kita nih, ya kayaknya mah kita awam semua. Yang tahu dan yang diberitahu itu cuma sedikit golongannya. Siapa di antaranya? Ya para nabi, para rasul. Mereka tahu. Tetapi untuk diceritakan kepada kita, paling kita cuma melongok doang. Yang harus kita yakini bahwasanya pada saat kita mengucapkan sesuatu harus ada ilmunya. Supaya apa? Kita yakin tentang perkara yang kita katakan. Bukan hanya sekedar ucapan. Watasabunahu hayyinan. Dan kamu sekalian menyangka perkara tersebut adalah perkara yang gampang. Perkara yang mudah. Padahal setiap Allah menciptakan sesuatu dan menjadikan sesuatu tidak semudah yang kita bayangkan. Contoh, semut. Kata kita, tibang semut. Enteng dah semut, mak. Ternyata apa? Belum pernah ada sejarahnya manusia bisa nyiptakan semut. Benar? Oh, Ustaz, jangankan semut, manusia bisa nyiptain manusia. Contohnya mana? Lah itu pas dia kawin, ada anaknya.
Berarti dia nyiptain manusia lah, kagak. Cuman syariat itu mah. Ketika manusia tercipta memang kehendak Allah. Kehendak Allah. Nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah. Semuanya buat manusia itu adalah hal yang besar. Wa huwa indallahi azim, dan perkara itu di sisi Allah adalah perkara yang besar, perkara yang agung, yang harus menjadi bahan pemikiran buat manusia. Kesimpulannya, bahwa apa yang diciptakan Allah jangan dianggap remeh. Jadikan itu sebagai pelajaran buat kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya Allah peringatkan kepada kita. Karena terkadang perkara yang kecil apabila kita mampu memikirkannya dengan baik dan mengambil pelajaran, hal itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan perkara yang besar yang terkadang tidak pernah kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Dan sering tuh kita dapat pelajaran tanpa sengaja melalui makhluk-makhluk Allah. Benar. Ya contoh yang gampang nih. Pelajaran yang kita dapat dari anak-anak kita banyak nggak? Banyak nggak? Kan anak tuh cerminan dari kita. Ketika dia berlagu nggak bener, ya itulah kita. Kemudian anak itu berlagunya bener, itulah kita. Kalau lagi lempeng ya lempeng banget. Kalau lagi bengkok ya bengkok. Cuma kadang-kadang kitanya nih kebawa emosi. Pada suatu saat kita marahin tuh anak kita karena tingkah lakunya yang kurang sering begitu. Kita mah kadang-kadang kan pakai ngeles mulu. Ustadz, padahal saya mah kagak begitu-gitu amat. Ada begitu kan? Ada nggak? Ada. Kita memang ngeles mulu, nggak mau nerim. Padahal apa? Itulah gambaran yang diberikan Allah kepada kita. Nah inilah apa yang dikatakan Allah di dalam Mau'izah yang ke-9 ini. Ya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Tadi kan pembahasan yang pertama itu kan tentang memelihara binatang ya. Kalau kita kadang lupa ngasih makan gitu kan, binatang itu, terus ini nanti jadi tuntutan nggak? Ya. Di sini pentingnya kita ketika memelihara binatang. Siram. Bahwa pada saat kita memelihara binatang, maka hendaknya harus ada rasa kasih sayang kepada binatang itu. Dan dipesankan, jangan sekali-kali binatang itu terlantar dengan sebab kita memeliharanya. Kalau rasanya kita nggak mampu memeliharanya, ngasih makan, ngasih minum, lepas ke binatang. Jauh lebih baik, biarin dia nyari makan sendiri. Sehingga apa? Kita nggak ada tanggung jawabnya. Nah, bagaimana kalau nih kita ternyata apa? Binatang itu sampai mati karena kelalaian kita. Apakah nih nanti dihisab? Ya. Kita pernah dengar cerita seorang wanita Bani Israel yang memelihara seekor kucing. Ternyata apa? Kucing itu nggak dikasih makan. Akhirnya wanita Bani Israel ini masuk neraka gara-gara kucing. Pernah dengar kan kita cerita itu kan? Nah ini. Jadi karena dia makhluk Allah, kalau dipelihara maka cukupi segala sesuatunya. Kalau kita nggak mampu memeliharanya dengan baik, maka lepaskan binatang itu supaya dia mencari makan sendiri. Jelas ya? Nah itu. Jadi melalui cerita Bani Israel ini kita sudah tahu bagaimana Allah akan menghisab nanti. Bahkan nanti di hari kiamat nih, jangankan antara manusia dengan binatang yang dipeliharanya. Antara binatang saja itu Allah hisab. Contoh, ada kambing berantem. Pas berantem kan ada tanduknya tuh kambing. Ternyata satu kambing yang lain tanduknya copot gara-gara berantem ini. Itu binatang yang bikin copot tanduknya lagi dihisab oleh Allah. Dihisab, dimintai pertanggung jawab. Cuman selesai itu semua binatang ini kata Allah, jadilah kamu sekalian tanah. Dan orang kafir nih yang lihat itu pun berkata, ya Rob, jadikan juga kami ini tanah
supaya terbebas dari siksa neraka. Tapi kata Allah kan kagak mungkin. Kalau binatang nggak punya pikiran, manusia punya pikiran. Jadi binatang saja Allah hisab, apalagi yang namanya binatang dengan manusia. Jelas ya? Ya, ada lagi? Baik. Ketika kita memelihara binatang, maka usahakan binatang itu dipelihara dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana kita menyayangi sesama manusia. Kemudian kita punya tujuan supaya binatang ini menjadi bahan makanan lah, atau sebagai bahan untuk diperjualbelikan. Kita ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara menyakiti binatang. Dulu kita sering dengar yang namanya sapi gelonggongan. Jadi beratnya nambah dengan sebab air. Kemudian juga binatang yang lain diperlakukan kayak begitu. Maka nanti siksaannya pun akan sama diberikan kepada orang yang melakukannya, Mas Ali. Disakiti di sana. Kenapa? Karena binatang ini nanti akan menuntut pertanggungjawaban kenapa dia diperlakukan seperti itu. Jadi Islam boleh memperjualbelikan binatang yang halal, cuma caranya dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai menyakiti binatang tersebut. Jelas ya? Kalau yang melakukan pengembaliannya Pak, kita bisa pengembalian Pak. Yang melakukannya, ya dapat dosanya. Nanti di akhirat binatang itu akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa dia disakiti seperti itu? Itu masalah. Jadi dosa melakukan perbuatan yang demikian. Yang kalau mau menjual ya jual saja sesuai dengan ukuran berat. Jangan pakai ditambah-tambahin. Bukan kayak gitu Pak. Yang malam dipaksa, makannya dipaksa gitu. Dimakannya dipaksa ini karena memang begitu pemeliharaannya atau bagaimana? Itu kan kayak di Perancis itu kan ada angsurannya di malam di negara apinya gitu. Iya. Kalau dikasih makan kayak begitu nggak kenapa-napa. Karena mungkin caranya untuk mengejar berat atau bobot binatang ini supaya lebih berat. Nggak jadi masalah, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai menyakiti binatang. Itu ya. Boleh, nggak jadi masalah. Karena kadang-kadang ada binatang yang rada manja. Dikasih makannya dengan cara disuapin kayak begitu. Maka boleh-boleh saja daripada dia mati kagak makan. Karena binatang itu biasanya tergantung kebiasaan bagaimana cara memberi makannya kan. Maka hal yang demikian diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan dengan cara menyakiti binatangnya. Itu ya. Kalau memberi pakannya kayak begitu sudah kebiasaan, sah-sah saja, silahkan. Jelas ya? Ya. Karena banyak juga kita itu kadang-kadang mohon maaf nih, membeli burung, burungnya masih kecil. Akhirnya diloloin, bahasa kita kan gitu kan? Supaya apa? Cepat gede. Ya boleh-boleh aja silahkan, selama tidak menyakiti binatang tersebut. Itu ya. Jadi boleh silahkan. Habis kalau beli yang gede kan mahal biasanya gitu kan? Akhirnya belinya yang gede. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan ketemu banyak orang tuh, baik saudara atau teman kita sehari-hari di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Kita tahu bahwa perbuatan dia mungkin melanggar hukum agama maupun hukum negara gitu. Nah, kita sebagai temannya ini sudah berusaha untuk menasihati, tapi tetap dia melakukan itu. Nah, kita sebagai teman apakah kebagian dosanya juga atau gimana Ustaz kalau begitu? Ya. Teman yang baik adalah teman yang menjadikan temannya benar.
bukan membenarkan apa yang dilakukan temannya. Ini beda nih. Artinya apa? Teman yang baik selalu memesankan atau mengingatkan supaya temannya ini menjadi orang baik. Bukan membenarkan apa yang dia lakukan. Walaupun itu salah karena kita CS-nya. Oh, benar-benar aja lu, Mak. Ada yang begitu kan ya? Zaman sekarang Ada. begitu, Sas. Iya. Nah, kemudian dalam pergaulan kita, karena kita tahu nih, mana yang benar, mana yang kagak, mana yang boleh, mana yang kagak, pada suatu saat kita ingetin. Tapi tetap aja begitu lagi perilakunya. Maka hal yang demikian, apakah kita kebagian dosanya? Enggak. Karena kita sudah ngingetin. Yang kebagian dosanya kita antepin. Emang tahu teman begitu, tetap aja kita ikutin, kita nggak ingetin sama sekali. Nah, kita kebagian dosanya tuh. Dan teman yang kayak begitu, itu adalah teman yang bukan menjadikan temannya benar. Jadi kalau kita sudah ingatkan, gugur kewajiban kita sebagai seorang teman. Ya, soal nanti tanggung jawabnya masing-masing, nafsi-nafsi. Yang penting kita sudah saling mengingat. Bahkan ada nih satu riwayat hadis. Ini dia berteman di alam dunia. Yang satu temannya mau benar banget. Yang satu temannya ini, ya namanya berteman kan ada yang benar dan yang kagak. Kagak benar nih temannya. Akhirnya ketika di hadapan Allah, temannya yang benar banget nih disuruh masuk surga. Fulan, masuklah engkau ke dalam surga. Cuman dia lihat sekeledapan temannya di dunia itu di dalam neraka. Akhirnya apa? Karena CS besti kali. Ini orang yang disuruh masuk surga, ya Rob, itu kayaknya teman saya tuh ketika di dunia. Yang mana? Yang itu tuh, yang lagi diseksa, lagi dipukulin aja sama malaikat, bahasanya begitu tuh. Akhirnya kata dia, masukin aja ya Rob, saya ke dalam neraka dah, biar saya nemenin dia. Kata Allah, engkau benar-benar ingin masuk ke dalam neraka karena membela temanmu itu? Iya ya Rob, dengan rahmatku. Kata Allah nih, dengan rahmatku maka engkau boleh menyelamatkan temanmu ini. Keluar dari dalam neraka, masuk bersama engkau ke dalam surga. Itu di akhirat nanti begitu. Ya, jadi kalau kita berteman, makanya berteman boleh, tapi jangan yang kagak benar semua. Jangan yang kagak benar semua. Kenapa? Kalau kagak benar semua akan neraka berjamaah. Gitu kan? Usahakan dah ada teman kita orang mudah-mudahan kita dapat syafaat dari teman kita. Begitu. Ya. Karena kadang-kadang ada juga nih. Emang dia kagak benar. Lah gue mah kalau berteman sama orang benar kayaknya mah gue malu dah. Ada yang model begitu tuh. Lah kalau berteman sama yang kagak benar semua lah udah. Nggak ada harapan apa-apa lagi udah. Jadi Allah dengan rahmatnya bisa memberikan seorang teman pembelaan kepada temannya yang tidak baik. Jangan lalu saya ngomong begini nih, jadi langganan. Biarin teman gue aja yang benar, gue mau gimana kayak. Itu dia. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu tuh. Ini ibaratnya kalau kayak begitu 1001 yang bisa begitu. Iya kalau temennya bisa ngasih pertolongan. Kalau kagak, nah ini kan. Nah jadi itu. Jadi buat kita nih, kalau sudah kita ingatkan teman kita, maka gugur kewajiban kita sebagai seorang atau kepada sesama muslim. Soal dia dengerin apa enggak itu urusan dia. Yang penting kita sudah memberitahu. Gugur sudah kewajiban kita. Jangankan cuma kepada teman, kepada keluarga kita sendiri pun begitu. Kan kita punya saudara, namanya saudara kan ada yang benar, ada yang kagak. Benar kan? Kita ingetin karena dia nggak benar saudara kita, tapi nggak ngikutin, itu sudah menjadi urusan dia. Nafsi. Begitu. Jangankan kita, Nabi aja juga kita kenal namanya Nabi Nuh. Punya anak kan? Anaknya apa nggak diingetin yang namanya Kanan? Diingetin, dipanggil-panggil malah. Tapi yang namanya emang begitu, kagak mau benar, akhirnya apa? Berpisah, beda jalan. Bini nih sama Nabi Lut alaihi salam. Bininya kan kagak benar. Bini Nabi loh. Lah kita Nabi bukan.
ponakan Nabi juga bukan, gitu kan? Kadang-kadang bini kita kan ngelawan juga sama kita, gitu kan? Kita sudah kasih peringatan tapi nggak mau bener, itu sudah masing-mas. Yang penting udah gugur kewajiban kita saling mengingat. Kan Allah bilang watawasau bil haq, watawasau bis sober. Cuman itu kewajiban kita sampai di situ. Tapi kita nggak punya hak untuk memberikan hidayah petunjuk supaya jadi benar. Jelas ya? Kalau memang kita bisa meninggalkan, takut nih karena kita takut ya, ke bawah-bawah bahasanya, lebih baik tinggalkan. Begitu. Tapi kalau misalnya tidak membahayakan buat kita, maka ingatkan terus. Mudah-mudahan di suatu waktu dia punya kesadaran. Kan yang namanya hidayah kita nggak pernah tahu. Ada orang benar bisa jadi salah, ada orang salah bisa jadi benar. Semuanya atas kehendak Allah. Kita doain aja dah. Moga-moga Allah memberikan petunjuk. Jelas? Yang penting jangan kita hina. Itu ya. Ya, ada lagi? Ustaz, ini kan ada mengenai anak, terus kayak anak itu orang tuanya suka dikata-katain, udah bilang jangan lu nggak boleh ngata-ngatain orang tuanya dia, sampai anak itu udah kelewat batu sampai ditonjok sampai joprak, itu gimana? Urusan Ustaz, apa saya sebagai orang tuanya dapat dosa apa gimana? Habis kesabarannya tuh anak dikata-katain terus orang tuanya gitu. Nekat, tonjokin, jebrot, bilang besok lagi dipanggil orang tuanya ya, bilang itu kalau habis sudah diperingatin kali-kali masih ngatain terus gitu. Apa orang sebagai orang tuanya dapat dosa nggak Ustaz? Ya. Ketika seorang anak melakukan perbuatan dosa, termasuk menghina orang tua orang lain atau orang tua temannya, maka hal yang demikian disebabkan kelalaian dari orang tuanya yang tidak menanamkan etika, adab, akhlak yang baik kepada anaknya. Maka orang tua otomatis kebagian dosanya. Kenapa? Karena ketika kita merendahkan orang tua orang lain, hakikatnya kita merendahkan orang tua kita sendiri. Jadi kalau ditanya orang tua itu kebagian dosanya apa enggak? Ya, kebagian. Karena itu kelalaiannya tidak mendidik anaknya. Seharusnya bagi orang tua ketika anaknya ucapannya nih sudah mulai enggak benar. Apalagi anak sekarang bahasanya kita lihat. Binatang bahasanya keluar semua kan. Nah, itu diingetin buru-buru. Ketika anak kita nih ngomong bahasanya udah enggak enak didengar sama kita, tegur buru-buru. Kenapa? Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka enteng aja keluar ucapan itu dari mulutnya. Sehingga akhirnya apa? Orang tuanya pun menjadi rendah dengan sebab akhlak anak-anaknya. Gitu ya. Jadi memang kadang-kadang ada yang namanya orang emosi. Anak juga sama, emosinya kan begitu. Akhirnya dia pukul. Ini yang dikhawatirkan. Dengan sebab ucapan yang tidak baik, akhirnya ribut fisik. Mereka saling ribut. Dan tidak menutup kemungkinan, akhirnya orang tuanya juga ikut berantem. Gara-gara siapa? Anak yang tidak dididik dalam segi ucapan. Makanya nih tadi saya pesenin buat kita yang punya anak, ketika anak ucapannya, ketika dia lagi ngomong aja nih sama saudaranya, ada bahasa yang nggak baik, buru-buru tegur. Karena ada kadang-kadang anak kita begitu kan, sama empoknya, sama adeknya, ngomong tuh main rendah-rendahin, buru-buru tegur. Nih anak harus tahu kedudukannya. Apakah dia sebagai kakaknya ataukah sebagai adeknya. Adek jangan songong sama kakaknya. Kakak jangan pula merendahkan adeknya. Itu kita harus betul-betul teliti. Kenapa? Kalau sama saudaranya aja udah kayak begitu di hadapan orang tuanya, bagaimana dengan orang lain? Dan orang tua orang lain. Tentunya jauh lebih berani dibandingkan dengan orang tua. Makanya sekarang mohon maaf banyak orang tua kehilangan wibawa di depan anaknya. Jadi kita sebagai orang tua kadang-kadang udah nggak dihargain lagi sama anak.
Jalan berat. Pergi kemana-mana udah nggak bilang. Kita tetap aja, tibang mainnya ke situ. Bahasa kitanya. Ternyata pada suatu saat mungkin nih anak mainnya akan jauh. Udah nggak bilang lagi sama kita. Dan kita pun nggak pernah nanya temannya siapa. Kalau dulu orang tua kita kan pakai nanya, lu berteman sama siapa? Main di mana? Anaknya siapa? Dulu. Sekarang kita pernah nanya nggak begitu? Kagak. Pas anak kita tingkah lakunya berubah, nggak sesuai dengan keinginan kita, baru kita ngomong. Anak gua ngapa begitu ya? Benar. Padahal apa? Kesalahan dari kita yang kurang hati-hati di dalam mendidik anak. Jadi orang tua kita tuh bukannya kolot dulu, tapi kehati-hatian mendidik anak. Makanya nggak salah kalau Allah bilang anak itu bisa jadi ujian buat kita, bisa jadi musuh buat kita, dan bisa menjadi permata hati buat kita. Tinggal kita tuh mau jadiinnya yang mana. Kalau mau dijadikan sebagai permata hati buat kita, ya didik yang benar. Kalau mau dijadiin musuh, gampang jadi musuh, Mak. Ya kan? Sebagai ujian apalagi. Makanya jangan sekali-kali kalau ngomong nih kita nih kadang-kadang bahasa kita yang banget. No, lo lihat no jagoan gua no. Hati-hati tuh. Lah jagoan bener ntar. Bapaknya juga dilawan. Yang begitu ada kan? Ada. Itu bahasa. Kita kadang-kadang nih nggak paham bahwa bahasa itu kadang-kadang jadi doa. Jadi jangan sekali-kali ngomong tuh jagoan gua tuh. Lo lihat ada berapa biji jagoan gua. Pas ngelawan bapaknya semuanya, lo jagoan bener deh tuh. Bener kan? Ya, jelas Bang Juki ya? Ya, ada lagi? Tentang hadis tentang cicak itu. Karena kemarin temen itu mendebat tuh. Dapat pahala kan, nunggu kita dapat pahala. Kita tuh saya nggak mau dapat pahala karena menyaksikan cicak. Jadi posisi kita sebenarnya gimana Pak? Dalam Islam, Mas Nali, ada binatang yang wajib dibunuh dan ada binatang yang haram untuk dibunuh. Gitu ya. Tentu ini memiliki latar belakang. Terkhusus buat cicak. Nabi mengatakan, apabila kamu membunuhnya dengan satu kali pukulan, maka kamu dapat pahala. Gitu ya. Dan itu jarang terjadi. Kenapa? Karena cicak pas begitu kita pukul, blok. Terus buntutnya putus. Masih bergerak agak? Masih. Kan jarang yang begitu kan? Jarang sekali pukul buntutnya diam aja. Jarang banget. Makanya Nabi bilang, kalau sekali pukulan, maka kamu dapat pahala. Kenapa cicak ini? Nabi katakan demikian. Sejarahnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, semua binatang tuh berusaha memberikan pertolongan, termasuk burung pipit. Semut memberikan pertolongan dengan cara mengambil air di paruhnya, kemudian dituangin di api yang sedang menyala untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada binatang yang kemudian ngaruh-ngaruhin, kagak ada gunanya kamu menyiram api yang begitu besar cuma dari setitik air. Kata nih binatang, paling tidak aku sudah berusaha dan engkau tahu di mana aku berdiri membela Nabi Ibrahim. Jadi walaupun kecil, di hadapan Allah besar nilainya. Sedangkan cicak ini malah sebaliknya. Dia niup-niupin supaya api Nabi Ibrahim ini makin gede. Padahal yang namanya cicak niup berapa sih? Ya kan? Kekuatannya kecil, tetapi di situ memberikan indikasi di mana cicak itu berpihak bukan kepada Nabi Ibrahim, tapi kepada Namrud. Maka akhirnya cicak termasuk salah satu binatang yang boleh dibunuh. Dan membunuhnya dengan satu pukulan dapat pahala. Kalau langsung mati. Bagaimana Ustadz kalau kagak mati? Ya pahalanya tetap dapat, cuman kurang sempurna. Dan ingat, kalau di rumah kita banyak cicak, itu hati-hati. Ya, di rumah kita banyak cicak nih, itu hati-hati. Karena cicak membawa kesialan. Apalagi kejatuhan cicak. Orang dulu tuh begitu kan? Wah, lu kejatuhan cicak, sial lu. Emang ada dalilnya. Bukannya nggak ada dalilnya.
Dan cicak adalah salah satu binatang yang paling menyebalkan. Contoh, kita ini udah ngambil wudhu. Udah mau berangkat ke masjid, tiba-tiba berak tuh cicak ke pakaian kita. Salin apa kagak? Salin. Najis apa enggak? Najis. Najis. Itu cicak. Perilakunya memang kayak begitu. Makanya kesunahan untuk membunuh cicak. Begitu juga binatang yang berbisa. Boleh dibunuh, termasuk tikus. Boleh dibunuh. Nyamuk, boleh dibunuh. Kenapa? Karena membawa kemudorotan buat manusia. Ya jelas Mas Ali ya. Jadi kalau pakai ada yang apa tadi? Berdebat, kemudian mengatakan saya nggak mau dapat pahala, gitu ya. Gara-gara membunuh cicak. Wong sunnah Rasul. Membunuh cicak termasuk sunnah. Nggak wajib lah. Kalau wajib mah kita berburu cicak terus. Itu kan? Dan kadang-kadang kita membunuh cicak itu pun faktornya kadang-kadang nggak sengaja. Contoh, pas nutup pintu, cicak ada di balik pintu, kegencet, mati. Nah itu dapat pahala kita. Ya kan? Kenapa udah nggak bergerak lagi tuh cicak? Gitu Mas Ali ya. Jadi setiap yang disunnahkan oleh baginda Rasul kemudian kita mengerjakannya, ya dapat pahala. Dapat pahalanya Mas Ali. Termasuk membunuh cicak. Cuman nggak wajib saya bilang. Kalau wajib tiap hari ayo kita berburu cicak. Jelas Mas Ali ya. Jadi ada latar belakangnya dulu. Jangan langsung hukum. Kalau langsung hukum ribut yang ada. Tapi kalau ada latar belakangnya, kenapa menyebabkan itu ada, baru kita paham. Oh iya, ternyata bagaimana Allah menentukan satu perkara. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Ustaz, ini begini Ustaz. Seandainya gitu ya, kita nangkap cicak, bukan kita bunuh ya secara langsung sih, kita bunuh buat mancing, itu bagaimana hukumnya? Mancing urusannya gitu kan. Mancing gabus umpama gitu kan. Baik. Apa hukumnya gitu ya? Membunuh di dalam ajaran Islam pun ada aturan. Membunuh jangan sampai menyakiti. Kalau kayak begitu, kayaknya menyakitin dah. Ya, kayaknya menyakitin gitu. Lain hal kalau memang binatang itu menjadi umpan. Contoh kayak cacing, lur misalnya gitu ya. Nah, dipakai untuk mancing, maka hal yang demikian memang dia menjadi makanan ikan. Jadi komunitasnya memang begitu. Tetapi kalau nih yang kagak-kagak orang sekarang dijadiin sebagai pakan umpan, maka hal yang demikian pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi buat orang-orang yang mancing juga hati-hati, jangan apa aja dijadiin bahan umpan. Ya. Itu. Apalagi kemudian binatang ini masih hidup, sengaja ditaruh di kail pancing kan, masih wah, aduh, ini berat ini, ya. Jadi paling tidak di dalam hati kita nih punya rasa kasih sayang kepada makhluk Allah. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kita ini mendapat rahmat Allah dengan sebab doa dari binatang atau dengan sebab makhluk Allah yang lain. Kita nggak pernah tahu. Kita pernah dengar cerita nanti di akhir zaman, batu aja bisa ngomong. Contoh, kan ada hadisnya tuh. Ketika orang Yahudi mau bersembunyi dari orang Islam, batu ngomong, binatang ngomong, kemudian pohon-pohon juga ngikut ngomong. Di sini nih ada orang Yahudi, bunuh dia. Bayangin, kalau kita bisa dengar ucapannya, apalagi binatang yang kita sakitin itu tadi. Ya kan? Binatang yang kita sakitin, dia ngomong. Karena kita nggak pernah tahu dari apa yang dia ucapkan. Nah, oleh karena itu, membunuh boleh, tetapi ada aturannya. Jangan sampai menyakiti. Kalau caranya kayak begitu, itu namanya menyakiti binatang. Nggak boleh. Kita khawatir nanti minta pertanggungjawaban, beres dah semuanya. Aduk toh, ngomongkan loh. Ya. Kalau masih ada cara
masih ada cara yang baik, pakai cara yang baik. Jangan pakai cara yang tidak baik. Jelas ya? Insyaallah. Ya. Ada lagi? Masa nyambung pertanyaan. Kalau kita diuji punya sahabat yang ngeselin itu, kita bersabar apakah dapat pahala dari sabar itu? Baik, Mas Ali ya. Baginda Rasul saja, sahabatnya Mas Ali itu tipenya macam-macam. Ada yang tipenya ngeselin umpamanya nih. Contoh seperti Nuaiman. Nuaiman orang miskin Mas Ali. Kalau mau ngasih hadiah kepada baginda Rasul, itu seringkali yang disuruh bayar Rasulullah. Contoh, pernah ada penjual madu, Nuaiman pengen ngasih madu kepada baginda Rasul. Nah kemudian kata Nuaiman, tukang madu sini. Rasulullah tuh lagi pengen makan madu, minum madu bahasa kitanya. Tolong kau datang ke rumahnya. Kemudian nanti kasih madunya. Bilang dari aku. Itu. Terus duitnya minta sama baginda Rasul. Coba. Ngeselin nggak? Lah ngeselin, lah ngapain ngasih hadiah kita disuruh bayar. Kan begitu. Nah, kemudian kita sabar. Baginda Rasul juga sabar. Kenapa? Karena Nuaiman ini sahabatnya yang kocak. Yang suka bikin senyum baginda Rasul. Walaupun begitu, Rasul sayang. Kelakuannya lagi apalagi? Mabuk. Paling sering tuh Nuaiman kalau mabuk kemudian dipukul. Mabuk dipukul. Ketika sedang dipukul nih, ada sahabat lain ngomong, semoga Allah melaknat engkau. Apa kata baginda Rasul? Wahai Fulan, janganlah engkau berkata demikian. Karena sesungguhnya aku tahu nih, Nuaiman perilakunya seperti ini, tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka jangan engkau melaknat Nuaiman. Karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah bahasa kitanya, kesel kita kan sama orang teman yang kayak begitu. Tetapi apa? Jangan sekali-kali melaknatnya. Atau ngatain bahasa kita. Jadi kalau kita sabar Mas Ali, insya Allah dapat pahala. Dapat pahalanya. Karena apa? Karena yang namanya sifat manusia macam-macam. Dan jadikan itu semua sebagai ladang pahala buat kita. Dengan sabar, bersyukur dikasih teman yang modelnya kayak begini. Itu Mas Ali ya. Jadi ujian kesabaran, ladang pahala buat kita. Jelas Mas Ali ya? Ya. Jadi kalau kita bermazhab sama Nuaiman, Apa? Bermazhab sama Nuaiman kan paling gampang. Karena manusia begini Mas Ali, sahabat-sahabat Nabi adalah gambaran buat umat baginda Rasul. Yang sifatnya nggak jauh-jauh beda dari sahabat-sahabat Nabi. Ya kayak begitu. Ada yang seperti Nuaiman, kan gitu kan? Ada yang seperti Abu Darda, ada yang seperti Salman Al-Farisi, macam-macam. Ada yang seperti Utsman bin Affan, ada yang itu gambaran buat umat baginda Rasul. Nah kira-kira kita yang mana nih modelnya? Itu macam-macam. Dan itu udah digambarkan. Jadi sahabat-sahabat Nabi semuanya itulah gambaran umat baginda Rasulullah. Jelas Mas Ali ya? Dan hebatnya baginda Rasul menjadikan semuanya baik dengan karakter yang beda-beda. Jadi nggak semua sahabat Nabi itu bahasa kitanya ideal semua Mas Ali. Enggak, tetap aja ada yang suka ngocol, ada yang suka nyebelin, macam-macam gitu. Bahkan ada yang berangasan, macam-macam sahabat-sahabat baginda Rasul. Cuma kemudian melalui didikan baginda Rasul, mereka menjadi orang baik semuanya. Modalnya apa? Yaitu tadi, sabar. Jelas Mas Ali ya? Ada lagi?
Ya, kalau nggak ada yang ditanyain, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.